واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, jemaah salat subuh yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah dan nikmatnya. Dan keberadaan kita di subuh hari ini setelah menunaikan sebuah kewajiban yang agung, salat subuh secara berjamaah, dan kita duduk setelah pelaksanaan salat subuh. Ini adalah sebuah nikmat dan anugerah yang patut kita syukuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Burika fi bukuri ummati." Sesungguhnya diberkahi pada waktu-waktu pagi bagi umatku. Maka di waktu pagi yang seperti ini adalah waktu-waktu yang baik dan diberkahi. Karena itu ada amalan-amalan yang disyariatkan, zikir setelah salat, kemudian zikir di pagi hari sebelum matahari terbit, dan setelah matahari terbit ada salat duha. Dan ini adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengannya umat Islam. Dan kita di masjid ini salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk untuk mendengarkan sebagian dari perkara agama kita adalah sebuah kebaikan yang lain. Di dalam hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, yakni di masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka rahmat, turun kepada mereka ketenangan. Mereka dinaungi oleh rahmat, diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah akan menyebut orang-orang yang hadir di majlis tersebut, di masjid tersebut, akan disebut di depan para malaikatnya. Dan ini adalah keutamaan. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keberadaan kita semua di masjid yang mulia ini selalu dicatat sebagai amalan kebaikan, dan pertemuan ini dijadikan sebagai pertemuan yang membawa kebaikan dan membawa manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Hadirin jemaah salat subuh yang saya hormati dan saya muliakan, tema pembahasan pada pagi hari ini adalah kunci-kunci membuka pintu rezeki. Dan dia adalah sebuah tema yang perlu kita saling ingat mengingatkan di dalamnya. Karena di dalam permasalahan rezeki
di dalam menuntutnya, di dalam mencarinya, di dalam memanfaatkannya. Ada kewajiban-kewajiban dan ada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap muslim dan muslimah. Dan seseorang mendapatkan rezeki sebagaimana yang dicintai dan diridhai oleh Allah apabila ia mencari rezeki tersebut sesuai dengan apa yang dituntunkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, untuk pembahasan masalah rezeki ini dan apa kunci-kunci sebab-sebab yang menyebabkan rezeki tersebut dibuka untuk hamba, ada keterangan-keterangan yang indah di dalam syariat kita dan renungan-renungan banyak dilalaikan oleh manusia yang dalam kesehariannya semuanya mencari rezeki dan semuanya menjalani rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada sejumlah perkara yang ingin saya ingatkan. Yang pertama, hendaknya dipahami bahwa rezeki semuanya telah digariskan dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap manusia, setiap insan yang hidup di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Tidak ada satu hewan atau tidak ada satu makhluk melata pun di atas muka bumi ini kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah. Jadi seluruh makhluk rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui kedudukannya dan Allah mengetahui segala perbendaharaannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha." Sesungguhnya seorang jiwa tidak akan meninggal sampai ia menyempurnakan rezeki yang digariskan untuknya. Apabila telah sempurna rezeki yang digariskan untuknya, maka tidak ada lagi keberadaan di muka bumi. Iya. Karena itulah setiap manusia yang hidup, rezekinya telah ditanggung oleh Allah. Dan Allah telah membagi rezeki itu di dalam kehidupan. Allah berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kami membagi-bagi kehidupan mereka atau rezeki mereka di kehidupan dunia ini. Kemudian yang kedua yang hendaknya selalu kita ingat, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, menamakan dirinya dengan nama Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Allah berfirman, "Inna Allaha huwa Ar-Razzaqu bil quwwatil matin." Sesungguhnya Allah adalah yang maha memberi rezeki, lagi maha memiliki kekuatan yang tidak ada kekurangannya. Maka rezeki itu datangnya dari Allah yang maha memberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum." Dialah Allah yang menciptakan kalian, kemudian memberi rezeki untuk kalian, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian. Kita dicipta oleh Allah, diadakan di muka bumi ini, kemudian Allah memberi rezeki kepada kita. Dan ingat, setelah kehidupan, apabila rezeki telah habis, kemudian Allah mematikan kalian. Setelah kematian, di alam kubur, seorang berpindah ke alam kubur, ke alam barzakh. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma yuhyikum." Kemudian Allah akan membangkitkan kalian, akan mengembalikan kalian. Dan ini ayat terdapat di dalamnya isyarat
bahwa setiap manusia yang hidup di muka bumi ini dan dia diberi rezeki, semuanya akan kembali kepada Allah dan semuanya akan mempertanggungjawabkan segala perkara atau segala rezeki yang diberikan kepadanya. Kemudian yang ketiga yang penting saya ingatkan di sini tentang kewajiban seorang hamba memahami masalah rezeki, hendaknya diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat selalu menggandengkan antara berinfak dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah kalian dari rezeki yang kami rezekikan kepada kalian, kami berikan kepada kalian sebelum datang suatu hari, yaitu hari kiamat, hari yang tidak ada lagi jual beli padanya, tidak ada lagi kasih sayang, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir, mereka lah orang-orang yang zalim pada hari itu. Maka di ayat yang mulia ini disebutkan perintah berinfak dari rezeki yang Allah berikan. Maka ini menunjukkan bahwa rezeki ada kewajiban yang hendaknya selalu kita laksanakan padanya. Bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita, hendaknya diketahui rezeki tersebut adalah hal yang harus kita gunakan dalam ketaatan kepadanya. Rezeki yang Allah berikan kepada kita sebagai nikmat adalah hal yang hendaknya selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari bentuk mensyukuri nikmat. Sebab rezeki yang diberikan itu adalah bagian dari nikmat Allah. Dia adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan segala nikmat akan dipertanyakan. Dan setiap nikmat yang tidak mendekatkan seorang hamba kepada Allah, maka sebenarnya itu bukanlah kebaikan baginya, tapi itu adalah suatu musibah terhadapnya. Karena itu sebagian dari as-salaf berkata, ya, kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka hakikatnya itu adalah musibah dan cobaan terhadapmu. Musibah dan cobaan terhadapmu. Kemudian dari hal yang hendaknya diketahui di dalam pembahasan rezeki ini, Allah mewajibkan kita untuk mencari rezeki yang halal dari sumber yang halal, sumber yang disyariatkan, dan kita dilarang untuk mengambil rezeki tersebut dari sumber yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada para nabi, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari perkara-perkara yang baik. Wa'malu salihah, dan beramallah kalian dengan amalan yang salih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana perumpamaan kehidupan seorang mukmin itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan selainnya. Beliau mengingatkan, masalul mu'min kamathalin nahlah la ta'kulu illa tayyiban wa la tada'u illa tayyiban. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. Perumpamaan seorang mukmin seperti lebah. Dia tidak makan kecuali yang baik dan tidak mengeluarkan dari tubuhnya kecuali yang baik. Ini perumpamaan seorang mukmin. Dia makan dari rezeki yang halal, dan apa yang keluar darinya semuanya adalah kebaikan. Iya. Dia menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya, mengarahkannya kepada hal yang baik, dan dia sangat sadar bahwa rezeki yang diberikan kepadanya dari harta, dari umur, dari kesempatan dan selainnya, semuanya adalah nikmat yang akan dia pertanggungjawabkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya,
Kata beliau, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, an umrihi fima afnah. Tentang umurnya di mana dihabiskan. Tentang umurnya di mana dia habiskan. Pertanyaan yang kedua, an syababihi fima ablah. Tentang waktu mudanya di mana dia usangkan. Iya. Jadi diingatkan khusus waktu muda. Sebab dia adalah nikmat tersendiri. Walaupun seluruh umur itu masuk di dalamnya waktu muda. Tapi di waktu muda ada tanggung jawab. Sebab Allah memberikan kepadanya nikmat kesehatan lebih daripada yang lainnya. Nikmat untuk beramal lebih daripada yang lainnya. Karena itu waktu muda dipertanyakan khusus di mana dia usangkan. Dia habiskan sehingga hilang waktu mudanya, berubah menjadi waktu tua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, an malihi, tentang hartanya. Ada 2 pertanyaan di sini, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Kemudian pertanyaan yang keempat, an ilmihi fima amila bih. Tentang ilmunya, bagaimana ia beramal dengan ilmu tersebut. Iya. Maka ini adalah perkara yang hendaknya selalu kita renungi. Bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Harus dicari dari sumber yang halal. Dicari dari sumber yang halal. Dan rezeki adalah sebuah nikmat yang akan dipertanggungjawabkan. Karena itulah Nabi SAW bersabda, inna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wattaqullaha wa ajmilu fit talab. Sungguhnya seorang jiwa tidak akan meninggal sampai ia sempurna mendapatkan rezekinya. Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah dan percantiklah, perindahlah di dalam mencari rezeki tersebut. Perindah di dalam mencari rezeki tersebut. Iya. Dan kita diperintah untuk mencari rezeki yang merupakan keutamaan Allah. Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila salat Jumat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Diperintah untuk bertebaran dan carilah dari keutamaan Allah. Apa-apa yang merupakan keutamaan Allah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Iya. Maka dari beberapa perkara yang saya terangkan di sini bisa memberikan kepada kita sedikit gambaran bahwa seorang hamba di dalam mencari rezekinya hendaknya menempuh sebab-sebab, menempuh jalan yang sudah digariskan oleh Allah, bahwa rezeki hanya didapatkan dari jalan yang dihalalkan. Adapun seorang yang menghalalkan segala jalan untuk mendapatkan rezeki, maka jangan dia menganggap apa yang dia dapatkan itu adalah sebuah nikmat baginya. Iya, sebab kadang seorang mendapatkan bagian dari harta, bagian dari kehidupan, tapi bukanlah merupakan nikmat baginya. Bahkan itu adalah siksaan yang diakhirkan untuknya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Ya. Kata beliau, "Idza ra'aital abd, apabila engkau melihat seorang hamba, ia mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan, wa huwa muqimun ala ma'asi, sedangkan dia terus melakukan dosa, fa'lamu annaha istidraj." Ketahuilah bahwa itu hanya sekedar istidraj. Ya. Suatu hal yang dibukakan, ia dibuat terlena di dalamnya, dan akhirnya ia akan disiksa. Nikmat itu akan dicabut, kemudian dia akan disiksa. Dan ini persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', hatta idza farihu bima utu, akhadnahum baghtah, fa idza hum mublisun." Tatkala mereka melupakan apa yang sewajibnya mereka ingat dari Al-Quran, dari hadits Rasulullah, ketentuan agama, mereka lupakan ketentuan ini.
Maka Allah membuat untuk mereka fitnah. Mereka lupa berpaling. Allah berfirman, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Menjadi lapang segala sesuatu itu untuk mereka. Hingga tatkala mereka sudah bahagia, sudah bergembira dengan berbagai perkara yang mereka dapatkan, maka kami pun menyiksa mereka secara tiba-tiba. Dan seketika itu mereka diliputi oleh siksaan, tidak bisa keluar darinya. Inilah keberadaan orang yang mendapatkan rezeki, tapi dia tetap di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan disangka seorang itu bisa mendapatkan rezeki dengan segala jalan yang dia inginkan. Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggariskan bagi seorang muslim dan muslimah mencari rezeki dari sumber-sumber yang dihalalkan. Kemudian yang kedua yang penting diingat di sini dari uraian yang telah lalu, bahwa ada sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba itu dilapangkan rezekinya, dibukakan untuknya pintu-pintu rezeki. Dan sebab-sebab ini jarang diperhatikan oleh orang-orang yang mencari rezeki. Padahal dia adalah sebab-sebab utama yang melapangkan rezeki seorang hamba, menjadikan rezeki tersebut sebagai rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ringkas ini saya akan menyebutkan beberapa kunci rezeki, beberapa sebab yang akan membukakan pintu-pintu rezeki tersebut untuk seorang hamba. Sebab yang paling pertama yang saya sebutkan di sini, yang saya akan sebutkan adalah seorang banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara kunci utama yang membuka rezeki seorang hamba. Dia banyak beristighfar, memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan ucapan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, mohon ampun kepada Rabb kalian. Sungguhnya Rabb kalian itu adalah Maha Pengampun. Innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalau kalian selalu beristighfar, Allah akan menurunkan hujan dari langit berlimpah ruah. Ini hujan yang membawa kebaikan, tidak membawa petaka dan bencana. Hujan yang membawa kebaikan. Dan Allah akan melapangkan untuk kalian anak-anak kalian, akan diluaskan keturunannya. Dan ini dari nikmat. Dan Allah akan lapangkan untuk kalian harta-harta, diluaskan rezekinya. Dan Allah akan alirkan untuk kalian sungai-sungai dan dibukakan untuk kalian kebun-kebun. Perhatikan, ini manfaat dari istighfar. Siapa yang melakukannya, Allah jamin untuknya dibukakan berbagai rezeki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan seruan Nabi Hud kepada kaumnya. Nabi Hud berkata, ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Niscaya Allah akan menurunkan hujan dari langit, dan Allah akan menambah kalian kekuatan di samping kekuatan yang telah kalian miliki. Dan janganlah kalian berpaling sebagai orang-orang yang bergelimang dosa. Beliau mengingatkan, istighfar dan taubat membawa manfaat, dibukakannya pintu rezeki, dan seorang hamba ditambah kekuatan. Karena itulah sepantasnya bagi seorang hamba dia memperbanyak istighfar, memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab namanya manusia tidak ada lepas dari kesalahan. Ya. Apalagi di dalam mencari rezeki, syaitan banyak membisikkan dan banyak menyeret manusia ke pintu-pintu kemaksiatan. Kadang tidak dia sadari, kadang tidak dia sadari. Karena itu
bila ia memperbanyak istighfar dan selalu bertobat kepada Allah, maka ini akan membukakan untuknya berbagai pintu kebaikan. Apalagi istighfar dan tobat itu adalah sebuah ibadah yang sangat agung, sebuah ibadah yang sangat dianjurkan, sifat para nabi dan para rasul, sifat orang-orang yang salih. Ya. Dan dia adalah sifat seorang hamba yang beruntung di dunia dan di akhirat. Maka ini sebab yang pertama. Dan dari fikih Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, di dalam memahami ayat, beliau didatangi oleh beberapa orang. Yang pertama dia datang mengadukan, wahai Al-Hasan, saya kekurangan harta. Maka Al-Hasan berkata, perbanyaklah istighfar. Datang lagi orang lain mengeluhkan tidak mempunyai keturunan. Maka Al-Hasan berkata, perbanyak istighfar. Datang lagi yang lainnya mengeluhkan musibah yang menimpanya. Maka Al-Hasan berkata, perbanyak istighfar. Datang lagi yang lainnya mengeluhkan kurangnya hujan sehingga membahayakan ternak dan pertaniannya, perkebunannya. Maka Al-Hasan berkata, istighfarlah kepada Allah. Dan ini dari fikih yang indah beliau pahami dari ayat-ayat yang telah kita sebutkan. Karena Allah berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sungguhnya dia Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, akan diturunkan hujan untuk kalian dari langit. Wa yumdidukum bi amwali wa banina, dia akan dilapangkan keturunan dan harta kalian. Ya. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan menjadikan untuk kalian sorga-sorga, kebun-kebun, dan Allah akan menjadikan untuk kalian sungai-sungai yang mengalir. Ini fikih yang indah dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kemudian yang kedua, dari kunci yang membuka rezeki seorang hamba adalah ia selalu bertakwa kepada Allah. Sebab takwa ini adalah bekal seorang muslim dan muslimah yang diberikan segala kecukupan oleh Allah. Ya, karena itu sebagian dari ulama as-salaf terdahulu berkata, ma faqira taqiyun qat. Tidak akan pernah kekurangan orang yang bertakwa itu. Orang yang bertakwa sama sekali tidak akan pernah merasakan kekurangan. Karena Allah menjamin di dalam Al-Quran bahwa ketakwaan adalah pintu yang membukakan rezeki seorang hamba. Allah menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar. Allah akan adakan untuknya jalan keluar. Dan ia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Ya. Bagi siapa yang bertakwa, ketika dia bertakwa kepada Allah, Allah bukakan untuknya jalan keluar untuk segala problem yang dia hadapi. Ya. Segala perkara yang tidak menyejukkan hatinya, Allah bukakan, Allah adakan untuknya jalan keluar. Selain itu ia diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Mungkin dia cari rezeki itu di suatu arah, tiba-tiba Allah memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak pernah terlintas di dalam hatinya. Dan ini dari nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya ditanamkan makna takwa ini di dalam diri. Dan takwa itu kata para ulama adalah engkau beramal dengan ketaatan sesuai dengan petunjuk Allah, kamu mengharapkan pahala Allah. Dan takwa adalah engkau meninggalkan kemaksiatan sesuai dengan petunjuk Allah, kamu tinggalkan maksiat karena takut dari siksaan Allah. Itulah takwa. Yang asal kata takwa dari kata al-wiqayah dalam bahasa Arabnya. Ya. Wiqayah adalah pelindung, tameng yang membentengi. Seakan-akan seorang hamba antara dia ada kemurkaan Allah, ada neraka, ada siksaan. Maka dia membuat tameng antara dia dan antara kemurkaan, antara dia dengan kemurkaan Allah. Dia membuat tameng. Iya. Tameng inilah ketakwaan yang melindunginya. Karena itu dinamakan takwa dari kata al-wiqayah, yang melindungi. Dan takwa ini dengan melaksanakan segala perintah Allah
dan meninggalkan segala larangan. Apabila ia menjaga dirinya di atas ketakwaan, ya, selalu memperhatikan, mencari, mempelajari perintah Allah untuk dia laksanakan, ia selalu mengingat larangan-larangan Allah agar selalu dia tinggalkan, maka ini adalah orang yang bertakwa. Ya Allah bukakan untuknya berbagai kebaikan. Ya, tentunya kebaikan orang-orang yang bertakwa tidak terbatas pada dilapangkannya rezeki untuknya. Banyak sekali kebaikan yang akan didapatkan untuk orang yang bertakwa, dari perlindungan Allah, pertolongan Allah, diberikan untuknya cahaya, diampuni dosa-dosanya, dijamin untuknya sorga, diberikan Al-Furqan dan selainnya dari kebaikan-kebaikan ketakwaan yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Kemudian sebab yang ketiga, dari sebab yang menyebabkan rezeki seorang hamba dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kesyukuran terhadap sebuah nikmat ini akan menyebabkan nikmat itu ditambah, akan menyebabkan rezekinya lebih dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, saya akan menambah nikmatku. Dan andai kata kalian kufur, sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Kalau dia bersyukur, Allah menambah nikmat. Tapi kapan seorang kufur, dia mengingkari nikmat atau tidak menggunakan nikmat pada tempatnya, maka sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Iya. Maka kesyukuran adalah hal yang menambah nikmat, hal yang melapangkan nikmat bagi seorang hamba. Selain daripada itu, kesyukuran adalah sifat yang terpuji, sifat yang sangat terpuji. Dan kesyukuran ini adalah hal yang menolak segala kejelekan dari seorang hamba. Kesyukuran pada seorang hamba menjamin hamba ini terhindar dari musibah dan petaka. Iya. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Untuk apa Allah menyiksa kalian? Tidak ada perlu Allah menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan sepanjang kalian beriman. Sesungguhnya Allah Maha mensyukuri perbuatan hamba, menerima kesyukuran dari hamba, dan sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Iya. Maka bersyukur ini adalah hal yang hendaknya selalu ditanamkan di dalam diri seorang hamba. Dan dari bentuk kesyukuran, seorang hamba memuji Allah pada nikmat yang didapatkan. Kalau dia mendapat nikmat, dia puji Allah dengan lisannya. Dia berkata alhamdulillah. Apabila dia mendapat nikmat, dia sandarkan nikmat itu kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia yakini di dalam hatinya bahwa nikmat itu semuanya datangnya dari Allah. Karena Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka nikmat itu datangnya dari Allah. Nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian dari kesyukuran adalah dia menggunakan nikmat itu pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Dari bentuk kesyukuran. Kapan dia gunakan pada hal yang dibenci oleh Allah, pada dosa dan maksiat, maka ini adalah bentuk dari tidak mensyukuri nikmat. Tidak mensyukuri nikmat. Dan inilah yang menjadikan seorang hamba itu kadang ditimpa oleh kejelekan, musibah dan malapetaka. Kemudian sebab yang keempat yang ingin saya ingatkan di sini, dari hal yang menyebabkan rezeki seorang hamba dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia banyak bertawakal kepada Allah. Ya, selalu bertawakal kepada Allah. Tawakal itu apa? Tawakal adalah ia menyerahkan segala urusannya kepada Allah, bergantung kepada Allah. Ya. Dan hakikat tawakal di dalam syariat adalah ibadah yang terdapat di dalamnya tiga pokok, tiga pondasi. Yang pertama, seseorang menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia melakukan menempuh sebab-sebab. Menempuh sebab-sebab.
Ya, jadi kalau seorang dikatakan bertawakal, dia ingin sembuh, ya, dia serahkan urusannya, penyakitnya kepada Allah. Kemudian dia menempuh sebab, dia berobat, ya, mencari kesembuhannya. Karena itu Nabi memerintah, tadawau ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Kemudian yang ketiga dari tawakal, ya, apabila dia telah mendapatkan nikmat itu, dia tidak melihat kepada sebab, tapi dia menyandarkan nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah minum obat seorang itu sembuh, maka jangan dia melihat kepada sebab, yaitu obat yang menyembuhkannya, tapi dia melihat bahwa yang menyembuhkannya adalah Allah semata. Kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang dalam mencari rezeki. Seorang yang bertawakal dalam mencari rezekinya, diserahkan segala urusannya kepada Allah. Ya, dan dia menempuh cara-cara mencari rezeki, ya, sesuai pada rezeki yang dia inginkan, ya, ingin dia cari. Kalau diperlukan padanya keahlian, dia mempelajarinya untuk mendapatkan rezeki pada apa yang ingin dia cari. Setelah dia mendapatkan rezeki, tidak pernah dia melihat bahwa rezeki itu karena kekuatannya, karena kecerdasannya, karena kepandaiannya, keahliannya, dan seterusnya. Tapi dia yakini bahwa rezeki itu datangnya dari apa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka ini yang dikatakan tawakal. Siapa yang bertawakal dengan tawakal yang benar, Allah menjamin untuknya rezeki yang indah. Di dalam hadits Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama turzaqut tayr. Tabdu khimafa wa taruhu bitana." Andai kata kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, ya, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki seperti burung diberi rezeki. Ya, perhatikan ya, diberi contoh dengan burung diberi rezeki. Ya, burung ini subhanallah tidak memiliki perbendaharaan harta. Ya, tidak memiliki gudang makanan. Ya, juga tidak memiliki tabungan yang bisa dia harapkan. Kerjaan burung di pagi hari, dia berangkat dalam keadaan perutnya kosong, sore harinya balik, sudah penuh. Ya. Ini keadaan burung. Maka seorang yang bertawakal kepada Allah, ya, akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan dari konteks hadis, bukan artinya tawakal itu seorang duduk-duduk saja di rumah, ya, tidak bekerja dan tidak mencari sebab. Bukan duduk saja di masjid, ya, tidak bekerja, tidak mencari sebab. Ya, karena burung, dia mendapat rezeki tidak di sarangnya saja, tapi dia pergi di waktu pagi, kembali dalam keadaan sudah apa? Sudah penuh perutnya. Maka harus mengambil sebab. Dan inilah yang disebut dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang banyak dilalaikan, ya, oleh orang-orang yang mencari rezeki. Seakan-akan rezeki itu semuanya bersumber dari keahliannya, kemampuannya. Dia lupa bahwa ada Allah yang maha memiliki segala sesuatu. Di tangannya lah kunci segala kebaikan. Di tangannya lah segala kekuasaan. Di tangannya lah segala rezeki di langit dan di bumi. Yang hendaknya selalu dia mengingat dan bertawakal kepadanya. Kemudian sebab yang kelima, ya, dari sebab yang melapangkan rezeki seorang hamba adalah seorang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ibn Adam, tafarraq li ibadati, amla sadraka gina, wa asudda faqraka, wa illam taf'al, mala'tu sadraka syuglan, wa lam asudda faqraka. Wahai anak Adam, hendaknya engkau konsentrasi dalam beribadah kepadaku, ya, mencurahkan segala kemampuanmu untuk beribadah kepadaku. Kalau kamu melakukan hal ini, maka saya akan memenuhi dadamu dengan kekayaan, dengan kecukupan, dan saya akan menutupi kefakiranmu. Ini jaminan dari Allah. Ya. Siapa yang selalu dan konsentrasi menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah, Allah jamin diberikan kecukupan di dalam dadanya, ya, ditutupi kefakirannya,
ditutupi kefakirannya. Kalau engkau tidak melakukannya, maka saya akan memenuhi dadamu dengan kesibukan. Ya. Memenuhi dadamu dengan kesibukan. Dia sibuk di sana sini, tapi sedikit keberhasilan. Dan saya tidak akan menutupi kefakiranmu. Tidak akan menutupi kefakiranmu. Maka perhatikan hadis yang agung ini, yang menjelaskan kepada kita bahwa ibadah kepada Allah itu tidak bertentangan dengan mencari rezeki. Bahkan dia adalah sebuah kunci yang bisa melapangkan rezeki seorang hamba. Dan disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila engkau selalu mencurahkan ibadah kepadaku, saya akan menutupi atau akan memenuhi dadamu dengan kecukupan. Ya, ini rezeki yang sangat indah. Sebab hakikat dari kecukupan bukan dengan banyaknya harta benda. Hakikat dari kecukupan bukan dengan berlimpahnya kekayaan. Ya. Tapi kecukupan yang hakiki sebenarnya adalah kecukupan di dalam hati. Rasa cukup yang berada di dalam hati. Karena itu Nabi SAW mengingatkan dalam hadits yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim, "Laisal ghina an kathratil arab, innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah kecukupan itu dengan banyaknya harta benda, tapi kecukupan itu adalah kekayaan di dalam hati. Iya, kita menyaksikan di kehidupan dunia, ya, banyak orang telah diberikan harta, tapi kita melihatnya seakan-akan harta itu tidak pernah mencukupinya. Dan ini tabiat asal pada manusia. Rasulullah SAW mengingatkan, "Lau anna libni Adam wadiyaini min dhahab, labatagha ilaihi mathalitha." Andai kata anak Adam itu punya 2 lembah berisi emas, dia akan mencari lembah yang ketiga. Tidak pernah cukup. Ya, padahal punya kekayaan yang banyak, 2 lembah berisi emas. Dia mencari lagi lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa menyumbat mulutnya kecuali tanah di kuburannya. Setelah ia meninggal, baru dia sadar bahwa segala sesuatu telah berakhir. Dan harta yang dia dapatkan tidak bisa dibawa ke kuburan. Dan tidak bisa dia bawa untuk menghadap kepada Allah. Semuanya akan meninggalkannya di dunia. Dan Nabi SAW selalu mengingatkan, ya, hal ini dalam banyak kesempatan. Di antaranya beliau bersabda, "Yatba'ul al-janaza thalatha." Jenazah itu diikuti oleh 3. Diikuti oleh hartanya, diikuti oleh keluarganya, dan diikuti oleh amalannya. Amalannya tinggal bersamanya menyertai di kubur, 2 yang lainnya kembali. Harta dan keluarganya kembali meninggalkannya. Maka hanya amalan yang menyertai seorang hamba yang ia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila harta yang diberikan tidak dia gunakan sebagai amalan yang salih, maka itu tidak akan menyertainya pada hari kiamat, untuk tidak menyertainya di kehidupan di alam kubur, dan tidak membawa kebaikan untuknya di hari kiamat. Kemudian sebab yang ke-6, ya, dari sebab yang menyebabkan rezeki seorang hamba dilapangkan adalah dia selalu melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Ya, ibadah haji dan ibadah umrah. Ini 2 ibadah yang agung. Nabi SAW mengingatkan bahwa 2 ibadah ini adalah kunci rezeki. Kata beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyani al-faqra wad-dhunuba kama yanfi al-kir khabath al-hadid." Sambunglah antara haji dan umrah. Maksudnya setelah melaksanakan haji, dia berusaha untuk haji lagi setelahnya. Apabila dia melaksanakan umrah, dia berusaha lagi untuk umrah setelahnya. Kata Nabi SAW, 2 ibadah ini, haji dan umrah, ini menggugurkan kefakiran dan menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana api itu menghilangkan karatan pada besi. Kalau ada karatan di besi, dimasukkan ke api, hilang seluruh karatan itu. Maka demikian pula ibadah haji dan umrah, ia membakar seluruh kefakiran dan dosa sehingga gugur dari hamba. Iya. Karena itu 2 ibadah ini adalah ibadah yang sangat agung dan ibadah yang melapangkan rezeki seorang hamba. Dan ini adalah hal yang sangat dirasakan dan telah dialami oleh banyak kaum muslimin. Kemudian dari kunci yang membuka rezeki seorang hamba adalah dia menyambung silaturahminya. Ini sebab yang atau kunci yang ke-7. Dia menyambung silaturahmi. Ya. Menyambung hubungannya antara dia dan antara
ayah dan ibunya, antara dia dan antara saudaranya, antara dia dan antara kerabatnya, dia memperbaiki hubungan, menyambung silaturahmi. Ini adalah sebab yang menyebabkan rezeki seorang hamba dilapangkan. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimahu." Siapa yang bergembira, siapa yang senang rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, maka hendaknya dia menyambung silaturahminya. Dia menyambung silaturahminya. Kalau ingin rezeki dilapangkan, umur dipanjangkan, maka hendaknya menyambung silaturahmi. Iya, dan ini adalah sebuah ibadah yang sangat agung, menyambung silaturahmi. Ya, dan kesempatan tidak mencukupi untuk kita menjelaskan keutamaan dari ibadah ini. Padahal dia adalah ibadah yang penuh dengan keutamaan, sedangkan banyak manusia yang lalai dari ibadah ini, yang tidak memperdulikan bagaimana dia menyambung silaturahminya. Padahal orang-orang yang salih, orang-orang yang baik, kadang dia menyambung hubungan dengan kerabatnya yang sangat jauh untuk melaksanakan perintah Allah, menyambung silaturahmi. Kemudian dari sebab atau kunci yang ke-8 yang membuka pintu rezeki bagi seorang hamba adalah dia banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Rabbku menakdirkan rezeki itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Dan apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, maka dialah Allah yang akan menggantinya. Dan dialah Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Iya. Karena itu, orang yang berinfak tidak mungkin akan mengurangi hartanya. Bahkan berinfak itu akan menambah harta. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta. Siapa yang mengeluarkan hartanya sebenarnya tidak menguranginya. Ya, sebab harta yang dikeluarkan itu sudah dicatat kebaikan di sisi Allah. Kemudian harta yang dikeluarkan itu menjadi sebab hartanya yang tertinggal di tangannya akan dilapangkan dan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari fikih yang hendaknya dipahami. Sebab banyak orang menyangka apabila dia berinfak, bersedekah, lepas darinya sebuah harta. Padahal hakikatnya tidak. Apa yang dia keluarkan itu adalah akan memupuk harta yang tersisa pada dirinya. Kemudian harta itu akan menjadi bekal kebaikan untuknya pada hari kiamat. Suatu hari Nabi SAW dihadiahkan seekor kambing. Ya. Maka beliau perintah agar supaya kambing itu disembelih. Ya. Kemudian beliau perintah supaya disedekahkan, dibagikan. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha membagi kambing itu. Semuanya dibagi kecuali paha dari kambing tersebut disisakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah ada yang tersisa dari kambing itu?" Maka Aisyah menjawab, "Ada ya Rasulullah, pahanya." Ya. Nabi menjawab, "Bahkan semuanya tersisa kecuali pahanya." Semuanya tersisa kecuali apa? Pahanya. Ya, kalau ingin dilihat di pandangan secara hakikatnya, yang tersisa sebenarnya yang diinfakkan, itu yang tersisa dan kekal. Adapun paha yang ada akan dimakan setelah itu selesai. Ya. Dan akan keluar sebagaimana yang semua kita mengetahui. Ya, bagaimana makanan yang masuk ke dalam perut itu, kemana keluarnya dan bagaimana keluarnya. Semuanya kita mengetahuinya. Adapun yang diinfakkan, itulah sebenarnya yang tersisa. Karena itu Nabi berkata, bahkan semuanya tersisa kecuali pahanya. Dan ini dari nikmat yang sangat agung, ya, sebuah syariat yang sangat indah, bahwa berinfak itu adalah hal yang melapangkan rezeki bagi seorang hamba. Iya. Kemudian sebab yang ke-9 di sini masih berkaitan dengan infak. Ya, saya khususkan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkannya secara khusus. Ya, dia berinfak untuk para penuntut ilmu.
Ya, berinfak untuk para penuntut ilmu. Dan ilmu yang diinginkan di sini di dalam penggunaan bahasa-bahasa syariat adalah ilmu agama. Sebab keutamaan ilmu yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis adalah ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama. Sebab siapa yang memahami agamanya, Allah jamin untuknya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya, karena itu kata Imam Syafi'i, siapa yang menghendaki dunia, hendaknya dia mempelajari ilmu agama. Siapa yang menghendaki akhirat, hendaknya dia mempelajari ilmu agama. Sebab ilmu agama ini adalah kunci kebaikan. Dan bukan artinya mempelajari ilmu dunia tidak diizinkan. Dia adalah perkara yang baik dan perkara yang berpahala pada posisi-posisi yang hal tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah, membawa manfaat bagi manusia. Dan Nabi SAW memberikan ketentuan umum, man istata'a minkum ayyam fa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia mengerjakannya. Baik, Rasulullah SAW menganjurkan untuk berinfak kepada penuntut ilmu secara khusus, sebab manfaatnya sangat besar untuk umat. Keberadaan orang-orang yang berilmu di tengah umat itu bagikan cahaya yang menerangi manusia. Ya, redupnya cahaya di tengah manusia inilah yang menyebabkan banyaknya permasalahan. Ya, kapan sebuah ilmu syariat atau ilmu syariat kuat di sebuah tempat, akan sedikit kejelekan yang terjadi di tempat tersebut. Tapi kapan ilmu syariat lemah di suatu tempat, akan banyak kejelekan yang terjadi di tempat tersebut. Dan ini yang kita saksikan dari sedikitnya orang-orang yang mempelajari ilmu agama dan mapan di dalam menguasai ilmu agama, sehingga banyak terjadi kerusakan. Keberadaan alim ulama mengingatkan umat, mengarahkannya kepada hal yang baik, memberi nasihat, meluruskan, ya, dan selalu memberikan pengarahan kepada apa yang memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Ya, pernah datang kepada Nabi SAW seorang lelaki. Dia mengadukan saudaranya yang belajar di sisi Rasulullah SAW. Ya, dan dia sendiri bekerja. Dia mengadukan saudaranya tidak bekerja belajar di sisi Rasulullah. Maka Nabi berkata kepadanya, la'allaka turzaqu bih. Barangkali kamu itu mendapat rezeki disebabkan karena saudaramu. Disebabkan karena saudaramu. Maka ia berinfak untuk saudaranya, itu adalah sebab yang mendatangkan rezeki baginya. Dan dimaklumi infak itu dua jenis. Ada infak terbatas pada sesuatu yang diinfakkan. Dan ada infak tidak terbatas pada sesuatu yang diinfakkan, bahkan manfaatnya untuk orang lain juga. Ya, dan infak jenis yang kedua ini itu lebih utama. Itu lebih utama. Karena itulah infak untuk apa yang berkaitan dengan ilmu, ini manfaatnya bukan kepada siapa yang diinfakkan, tapi manfaatnya untuk manusia secara umum. Maka ini lebih ditekankan dan lebih dianjurkan di dalam syariat kita, dan disebutkan oleh Rasulullah SAW, dia adalah sebagai sebab yang menyebabkan rezeki seorang hamba itu dilapangkan. Kemudian sebab yang ke-10 dari sebab yang menyebabkan rezeki itu dilapangkan adalah seorang berbuat baik kepada kaum muslimin atau manusia-manusia yang lemah, orang-orang yang kekurangan. Ya, berbuat baik kepadanya ini adalah sebab diturunkannya rezeki. Bahkan dia adalah sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sebab kejayaan umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau bersabda, "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum." Tidaklah kalian itu mendapatkan pertolongan dan tidaklah kalian itu mendapatkan rezeki kecuali kalau kalian perhatian kepada orang-orang lemah di antara kalian. Maka memperhatikan orang-orang yang lemah di antara kaum muslimin, apakah lemah dari sisi harta, lemah dari sisi ilmu, kemudian memberikan pengajaran kepadanya, memberikan kecukupan untuknya, ini adalah sebab yang menyebabkan rezeki seorang hamba dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11 dari sebab yang melapangkan rezeki seorang hamba adalah dia menjaga ibadahnya, menjaga kewajiban-kewajibannya. Iya. Dan memerintah keluarganya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Taha. Allah memerintah kepada nabinya, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha."
La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Perintahlah keluargamu untuk menegakkan salat. Dan sabarlah engkau, bersabarlah engkau terhadapnya. Ya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kami yang memberi rezeki. Maka kandungan dari ayat diingatkan perintah melaksanakan salat, memerintah keluarga untuk menunaikan salat, dan kita diperintah bersabar mengajak mereka melakukan salat. Kemudian diterangkan bahwa Allah yang memberi rezeki. Ini menunjukkan bahwa ibadah ini adalah sebab yang membukakan pintu rezeki bagi seorang hamba. Karena itu apabila dia menjaga ibadah seperti ibadah yang agung ini, salat, dan selainnya dari kewajiban-kewajiban, maka itu akan menyebabkan dilapangkannya rezeki untuknya. Iya. Dan ini sebab yang ke-11. Kemudian yang ke-12, dan ini mungkin yang terakhir yang ingin saya sebutkan kesempatan ini, walaupun ada hal-hal yang lain mungkin saya bisa terangkan sebagai sebab dilapangkannya rezeki, tapi 12 ini insyaallah taala cukup sebagai gambaran ya bahwa kunci-kunci rezeki diatur di dalam agama kita. Iya. Dan hendaknya kita sering mempelajari, membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah, merenungi bahwa di dalamnya terdapat segala kebaikan yang kita perlukan. Segala kebaikan yang kita perlukan. Apa saja yang kita perlukan di kehidupan dunia ini, ya, semuanya diatur di dalam Al-Quran. Ya. Tapi yang menjadi masalah, kadang karena kita kurang mempelajarinya, kurang memperhatikannya, kita menganggap tidak ada aturan di dalamnya. Padahal Allah telah menjamin, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak mengalfakan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Al-Quran. Semuanya disebut dan diterangkan. Apakah diterangkan secara langsung atau secara tidak langsung, dalam makna yang umum ataupun makna yang khusus, diterangkan secara tersurat ataupun di dalam makna yang tersirat. Ini semuanya ada keterangannya di dalam Al-Quran. Dan Allah firman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami menurunkan untuk engkau Nabi Muhammad Al-Kitab sebagai penjelas segala sesuatu. Segala sesuatu, tidak ada yang tersisa. Semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka sebab yang terakhir di sini yang ingin saya ingatkan, ya, tentang kunci yang membuka pintu rezeki bagi seorang hamba adalah dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintah, was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Hendaknya kalian memohon kepada Allah dari keutamaannya. Memohon kepada Allah dari keutamaannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Maka permohonan kepada Allah, berdoa, ini adalah hal yang membuka rezeki bagi seorang hamba. Iya. Dan sangat indah kehidupan seorang hamba apabila dia berusaha, dia bekerja, beramal, dan selalu dia mengingat kepada Rabb-Nya, bermohon. Ya, ini semuanya akan menyadarkan dan mengingatkan akan jati dirinya sebagai seorang hamba yang penuh dengan kekurangan. Walaupun dia berusaha, tetap dia sebagai hamba yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia selalu memohon dan meminta kebaikan dan meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban, terus apa? Wa amalan mutaqabbala. Ya. Nabi mengajarkan doa, ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Dan amalan yang diterima. Ya, perhatikannya sampai Nabi memohonnya rezeki yang baik. Ya. Dan ketika beliau sebutkan rezeki yang baik, menunjukkan ada sebagian rezeki itu tidak membawa kebaikan bagi hamba. Kadang seorang mendapatkan harta, jangan disangka dia menjadi berkah. Tapi harta tersebut adalah suatu yang harus dia pertanggungjawabkan. Ya, dan Nabi SAW mengingatkan akan keadaan sebagian manusia pada hari kiamat. Beliau terangkan bahwa orang-orang fakir masuk ke dalam sorga 500 tahun sebelum orang kaya masuk sorga. Ya. Ini pada orang-orang yang memiliki harta, dan keberadaan hartanya sangat banyak yang dipertanyakan di dalamnya. Sangat banyak yang dipertanyakan di dalamnya. Karena itu, ia pun terlambat masuk ke dalam sorga disebabkan karena banyaknya pertanyaan dan tanggung jawab yang harus dia selesaikan. Iya. Maka ini 12 sebab yang
insyaallah ta'ala siapa yang selalu memperhatikannya, maka dia adalah kunci-kunci yang melapangkan rezeki seorang hamba. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu diberikan taufik dan hidayah, selalu diberikan kekuatan untuk mengamalkan nilai-nilai yang agung di dalam syariat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan untuk kita semua segala rezeki yang baik, segala rezeki yang halal di dunia dan di akhirat. Ini yang mungkin saya bisa sampaikan untuk kesempatan di pagi hari ini, dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan pahala kebaikan kepada semua pihak yang menjadi sebab adanya ceramah yang baik ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengampuni dosa dan kesalahan kita semua. Atas segala macam kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini matiin nih, tadi matiin.